Shalom. Kita baca dari 2 Korintus bab ke-7 dengan judul Sukacita sesudah duka cita. Ini sambungan dari perikop sebelumnya. Kita baca mulai dari ayat pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Berilah tempat bagi kami di hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur, dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah, atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur, dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua, bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Aku bersukacita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Demikianlah sabda Tuhan. Pada perikop ini, Rasul Paulus ingin menyatakan tentang duka cita yang mendatangkan sukacita. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung.
Sebab apa? Sebab ini dia. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Jadi kalau sudah jujur mengatakan apa adanya, tidak ada lagi yang harus disembunyikan. Sudah jujur, kami mengatakan apa yang benar, apa adanya, fakta, kejadian yang benar. Demikian juga Injil ini, Alkitab ini. Ini berisi tentang catatan kebenaran, catatan sejarah, fakta solid, data yang solid, fakta sejarah yang benar, apa adanya, yang benar. Kami mengatakan apa yang benar kepada kamu. Jadi ketika sudah dikatakan apa adanya, tidak ada lagi yang harus disembunyikan. Orang yang berkata jujur itu kan tidak takut. Karena apa? Karena dia tidak takut ketahuan bohong. Kalau ketahuan bohong kan malu. Dan dia harus berusaha mengingat-ingatnya, berusaha menghafal. Dulu saya ngomong apa ya? Supaya hari ini saya ngomong yang sama seperti yang dulu pernah saya omongkan. Jadi orang yang bohong itu akan mencoba untuk mengingat-ingat kebohongan apa yang sudah dia katakan. Tetapi kalau orang yang jujur itu kan tenang aja ya. Saya mengatakan kejadian yang sebenarnya ya, saya nggak perlu lagi menghafal 2 kali ya. Yang saya ingat kejadian yang benar seperti itu aja sudah. Duka cita menurut kehendak Tuhan menghasilkan pertobatan yang membawa kepada keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Sebaliknya, duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi artinya apa? Artinya itu seperti memikul salib. Ada yang namanya salib, ada yang namanya penderitaan yang sia-sia. Sementara salib itu adalah penderitaan yang menghasilkan kebahagiaan, keselamatan, menghasilkan pertobatan. Salib itu kan beban ya. Beban itu kan seperti ya, tidak menyenangkan ya, atau duka cita. Tetapi memikul salib itu menghasilkan sukacita. Makanya judulnya adalah sukacita sesudah duka cita, atau duka cita menghasilkan atau membawa sukacita keselamatan dan tidak akan pernah disesali. Sebaliknya, duka cita atau penderitaan yang diakibatkan karena dosa, yaitu dari dunia ini ya, dunia ini kan penuh dengan dosa, itu menghasilkan penyesalan, menghasilkan kematian, menghasilkan kehancuran. Jadi lebih baik kita pikul salib. Artinya kita menderita karena kita mikul salib, bukan kita menderita karena akibat dosa, kesalahan kita. Itu beda ya. Jadi kalau ternyata kita menderita bukan karena mikul salib, tetapi karena dosa dan kesalahan kita, ya segera tobat supaya kita kembali mikul salib, kembali menderita karena hal-hal surgawi, bukan menderita karena kesalahan dosa, akibat dari dosa. Paulus menceritakan tentang kedatangan Titus. Titus adalah rekan kerja dari Paulus di Makedonia. Tadi mana ini? Saya cari kata kota Makedonia. Tidak ketemu. Ya nanti silahkan dicari lagi bahwa Titus datang itu adalah suatu penghiburan. Ini dia. Karena Titus adalah rekan kerja ya. Seperti kita juga, kita kalau mendapatkan rekan atau kawan atau saudara yang tiba-tiba datang di saat ketika kita lesu, ketika kita sendiri, ketika kita tidak punya pendukung, ketika kita tidak punya orang yang bisa menguatkan,
mendampingi, itu kita terhibur. Demikian juga Paulus ini terhibur ketika Titus datang. Di mana Makedonia? Makedonia itu di sini. Ini daerah Yunani. Di sini daerah Turki. Di sini Yunani. Jadi 2000 tahun lalu itu Rasul Paulus itu sudah keliling-keliling ya. Mulai dari sini, dari Yerusalem, pergi ke sini, menyampaikannya kabar baik, keselamatan, kabar tentang Yesus, Tuhan yang sudah datang menjadi manusia untuk menolong manusia, menyelamatkan manusia. Sampai akhirnya kemudian ke Italia, ke Roma. Keliling-keliling juga ke sini. Lalu dari Italia mulailah tersebar ke Eropa. Sayangnya di Turki ini yang adalah tempat pengikut Kristus pertama kali tumbuh, sekarang menjadi negara yang non Kristen ya. Sayang sekali ya, tapi itulah maksud Tuhan ya. Nggak tahulah, saya tidak tahu. Yang penting kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, jangan meninggalkan Yesus. Karena Tuhan yang benar itu cuma satu. Gak mungkin ada Tuhan benar yang kedua, yang ketiga ya. Gak ada. Tuhan cuma satu. Agama mungkin banyak, tetapi Tuhan cuma satu. Nah, Tuhan yang benar yang mana? Diajarkan oleh siapa? Oleh agama apa? Gak masalah. Yang penting Tuhan yang benar itu cuma Yesus. Tidak ada yang lain. Seperti kata Yesus ya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa, artinya tidak dapat datang ke surga selain melalui Yesus. Jadi Yesus adalah Tuhan yang benar, karena Yesus pernah tinggal di surga, karena Yesus adalah Tuhan, Sang Penguasa. Tuhan turun memperkenalkan dirinya, menawarkan keselamatan. Tidak ada lagi Tuhan yang lain. Satu-satunya Tuhan yang benar ya Tuhan Yesus. Agama gak jadi masalah, tapi Tuhannya harus Tuhan Yesus. Karena surga itu miliknya Tuhan Yesus, gak ada yang lain. Bagi saudara yang mendapatkan pencerahan dari Tuhan Yesus melalui rohnya, Roh Kudus, roh dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan diklik like supaya videonya dapat mendapatkan dukungan dari algoritma YouTube, sehingga makin banyak lagi orang yang bisa menonton video satu perikop Alkitab ini. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.